Ayatnya Bang Bang Handi, Iya, iya, ayat 9-nya silakan kan Mbak Indri. Iya. ya ayat 9-nya kan berkata demikian. Tiba-tiba Andi, berdirilah seorang malaikat tukang Tuhan di mute. dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Nah, ini malaikat Tuhan ini diutus oleh Tuhan yang original ini. Tuhan original mengutus malaikat memberitahu kepada gembala-gembala. Nah, Nggak Tuhan bisa begitu Mbak Indri. Mbak Indri nggak bisa begitu. malaikat memberitahu bahwa Yesus akan lahir. Nah, Berarti ada ini, dua Tuhan dong Mbak Indri. Ada dua Tuhan. iya. Nah, Udah benerin. Tuhannya Pak Abdon ini yang baru lahir. Tuhan yang mengutus malaikat ini kepada para gembala ini bukan Tuhannya Pak Abdon. Tuhannya Pak Abdon yang baru lahir. Ada Tuhan yang mengutus malaikat memberitahu para gembala bahwa Tuhannya Pak Abdon baru dilahirkan. Jadi Tuhannya Pak Abdon ini mana ya, yang mengutus malaikat kepada para gembala atau Tuhan yang baru lahir ini? Kalau begitu Mbak Indri, ada Tuhan lain mengutus malaikat, kemudian ada Tuhannya Abdon lahir gitu ya, dilahirkan ya. Tuhan kamu siapa, Andi? Kok banyak banget Tuhan ya? Kok banyak banget Tuhan? Kenapa saya di-mute, Di? Ya karena kamu nggak nyambung. Kamu Karena gimana Mbak? Ya lu diam dulu, aku ngobrol sama Mbak Indri. Lu diam dulu. Lu diam, gua ngobrol sama Mbak Indri dulu bentar ya. bisa jawab kan? Iya. Lu diam dulu, Abdon. Iya, lu diam dulu. Iya, lu diam dulu. Aku mau ngobrol sama Mbak Indri. Oke? Nah, jadi gini. Iya, lu diam dulu, nggak usah, lu nggak bisa jawab. Percuma. Jangan di-mute. Iya, percuma. Mending gua mute daripada gua kick. Ini ada nggak bisa diajarin mah, ngapain dia ajarin gua? Oh, orang kamu sendiri nggak? Tuhan mau aja umur sehari kamu nggak kenal kok. Jangan di-mute. Ah, masih ngomong terus. Jangan di-mute. Percuma ya. Nah, jangan nggak percuma. Percuma kan. Ya nih, coba sekarang Mbak Indri. Gue paling malas orang masuk Yesus itu tidak berkualitas. Lebih baik kita berikan dia kesempatan di luar sana untuk menunaikan baktinya gitu ya, daripada di sini gitu loh. Pagi-pagi udah berpikir dulu lah gitu lah. Coba diterangin dulu Mbak Indri. Lukas 2. Iya, jadi ketika Yesus Tuhannya Pak Abdon mau lahir, nah ini ada malaikat nih, malaikat diutus oleh Tuhan ya, malaikat dari surga ini diutus oleh Tuhan yang di surga kepada para gembala. Nah, ayatnya di Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Nah, ini malaikat Tuhan nih di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Para gembala sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Tadi Tuhan yang mengutus malaikat. Sekarang perkataan malaikat itu, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Bukan Tuhan lagi. Nanti kalau Tuhan lagi berarti ada dua Tuhan, yang mengutus malaikat sama yang mau lahir ini. Jadi kan bingung ini kan. Nah, Tuhan yang mengutus malaikat kan ada di surga. Tadi malaikatnya ngomong sama para gembala, mengatakan bahwa Tuhannya Pak Abdon ini mau lahir di kota Daud gitu loh. Jadi terus Tuhannya Pak Abdon ini yang lahir sehari tadi yang ditanyakan sama Bang Handi ini lah. Tuhannya Yahudi yang mengutus malaikat gitu. Oh gitu. Tuhannya Yahudi yang mengutus malaikat kepada para gembala, kasih tahu kalau Yesus mau lahir gitu. Lah Yesus itu Tuhannya Pak Abdon itu. Jadi malaikat tadi diutus sama Tuhannya Yahudi. Terus masih tahu Tuhannya Pak Abdon. Jadi gini ya, saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Sebentar, ini ya gue udah tahu mau masuk kan, Ibu Ani kan sama Bang Juma, ya, gitu ya. Jadi gini, Pak Abdon lawan Tritunggal. Iya, ntar dulu, paham. Ini saya pagi-pagi udah WA, jadi gini. Pak Abdon ini selalu menuduh kami Muslim, kami tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu tadi. Saya sebenarnya nggak mau masuk.
Dia menyerang Mbak Indri. Kamu nggak mengenal semua. Tiap hari itu yang dibawa. Kamu nggak mengenal Tuhanmu. Kamu nggak mengenal Tuhanmu. Karena apa? Menurut Abdon itu, Tuhan itu harus dilihat baru kita kenal. Kan begitu. Nah, kita jawabannya itu, untuk mengenal Sang Pencipta, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak perlu melihat, karena memang nggak ada yang bisa melihat itu. Nah, untuk mengenal itu, kita mengenali ciptaannya. Di samping kita mengenali ciptaannya, sangat jelas di dalam Al-Quran surat Taha 14 itu, memperkenalkan Sang Pencipta itu siapa. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Kayak beginian ini gitu. Tidak ada ucapan Yesus di Bible kayak beginian. Karena apa? Yesus memang ini hanya utusan. Justru Yesus berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu esa. Yesus ngomong begitu. Nggak pernah Yesus berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan yang esa itu aku. Nggak ada itu. Nah, ini Abdon memasakkan manusia ini adalah Tuhan, penguasa langit dan bumi. Nah, saya minta buktikan begitu. Kalau Yesus memang Tuhan penguasa bumi, begitu ya. Nah, saya bawa Lukas tadi, Mbak Indri sudah membacanya. Langsung to the point. Tuhanmu kan bertumbuh nih. Mulai dari umur sehari gitu ya. Kemudian Tuhannya Israel itu mengutus malaikat agar Bunda Maria melahirkan Tuhannya Abdon. Kamu gitu ya Mbak Indri ya? Iya. Iya. Jadi Tuhannya Israel mengutus malaikat gitu agar Tuhannya Abdon lahir. Nah, Tuhannya Abdon yang lahir ini adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Gitu ya. Terus kemudian karena Abdon berkata bahwa Tuhannya Abdon ini, Yesus ini adalah penguasa langit dan bumi. Terhubung karena Tuhannya Abdon ini bertumbuh mulai dari umur sehari sampai 33 tahun umurnya, 3 tahun setengah itu. Ya kami di sini bertanya begitu. Apa yang dikuasai Tuhannya Abdon waktu lahir di kota Daud gitu ya. Dibungkus kain lampin bayi ini, bayi Tuhan ini loh. Kemudian ditaruh di palungan. Apa yang dia kuasai? Jawabannya apa coba? Jawabannya tentang kamu nggak mengenal Tuhan, kamu nggak usah tanya itu gitu. Ini kan penyembahan dan keberadaan begitu. Ya nggak usah kasih tahu kita keberadaan. Mbak Indri udah membaca keberadaannya Tuhanmu Abdon waktu umur sehari ada di palungan dibungkus kain lampin. Sederhana pertanyaannya, apa yang dikuasai Tuhanmu yang baru lahir ini di dalam palungan? Ini nggak bisa dijawab. Kenapa? Karena merontokkan argumentasinya Abdon. Kalau Tuhan itu bisa dilihat, kalau Tuhan itu bertumbuh, ya kalau Tuhan itu tergantung sama air susu ibunya, tergantung kepada orang tuanya yang merawat dia. Karena apapun itu, mau dia Tuhan umur sehari, tidak mungkin dia bisa mandiri mencari makanan. Tidak mungkin dia mencari sendiri apa yang dia akan konsumsi supaya dia bergizi. Nggak mungkin begitu. Nah karena ini merontokkan imannya Abdon, ya dia nggak bisa menjawab. Caranya adalah ngeles begitu. Jadi untuk itu Abdon ini jangan diajak diskusi. Kenapa ilmunya nggak ada? Dia selalu menuduh kami umat muslim tidak mengenal Tuhan. Kalau kami umat muslim tidak mengenal Tuhan, kenapa umat Islam di Indonesia begitu banyak? Kalau Kristen kayak Abdon ini dia mengenal Tuhannya adalah Yesus manusia ini, kenapa bertambah sedikit populasinya? Ini aja pakai akal begitu. Coba pakai akalmu. Kalau ajaranmu Kristen ini Abdon, khusus kepada kamu ya, bukan Kristen secara keseluruhannya. Karena lu diskusi tadi di sini gitu. Nah, agama yang lu anut Abdon, emang lu pikir nambah populasinya apa? Kalau benar yang lu tuhankan itu. Kalau kami umat muslim tidak mengenal siapa yang kami sembah begitu, ya nggak mungkin nambah banyak. Mayoritas lo di Indonesia. Pakai dong otak kamu mikir gitu loh. Dipakai gitu. Nah sekarang ini Tuhanmu umur sehari aja kamu nggak bisa jelasin kok. Tuhan kok bertumbuh.
Coba saya tanya Mbak Indri masuk akal nggak kalau Tuhan bertumbuh? Jangan kamu ngomong aja, gantian. Ya lu diam dulu, nggak usah. Lu masuk lagi di mari. Nah, masuk lagi nih saya ke sini. Iya, sekarang kamu apa yang ngomong dewe aja, ya, apa yang aja. Lu jawab dulu, apa yang dikuasai Tuhanmu waktu umur sehari? Sudah. Ya, kamu kenal Tuhan nggak? Masih itu dijawab. Saya bilang apa yang dikuasai Tuhanmu umur sehari? Itu nggak kenal Tuhan, kamu bingung. Ya, nggak bisa. Bang Andi, ya silakan. Ya. Pak Torosaki udah masuk nih. Iya, udah paham. Ya, saya kelarin dulu ini sebentar. Oke. Iya, Pak Torosaki udah lihat. Biar kan ada durasinya nih, udah berapa ya? Sebentar lagi, 5 menit lagi, sejam kan? Kan kita live, kita cukupkan sejam dulu, begitu. Kita harus hajar beri edukasi dulu sama si Abdon ini gitu. Kepada teman-teman kan di luar sana banyak yang ingin tahu Abdon seperti apa sih. Selamat siang Pak Torosaki, standby sejenak 5 menit ke depan ya. Buat teman-teman juga, Ibu Ani juga dari Unitarian, standby sejenak dulu. Tadi kan begini Bu Indri ya, saya dengar kok. Ibu Indri dipaksakan begitu bahwa Ibu Indri harus melihat Tuhan. Karena Pak Abdon mengatakan kalau lu nggak melihat Tuhan berarti lu nggak kenal Tuhan. Begitu ya Pak Indri ya? Iya. Ya. Jadi Abdon itu memaksa mualaf kita ini bahwa Tuhan itu nggak dikenal kalau nggak dilihat, kan begitu? Dia paksakan Mbak Indri. Udah berbagai macam dalil, udah berbagai macam data diberikan dalam Al-Quran, dia tetap nggak percaya. Termasuk saya berikan surat 14 jelas di sana kan gitu, memperkenalkan aku ini Allah sembahlah aku gitu, dirikanlah sholat untuk mengenal aku gitu. Nah kalau kita ini sebagai umat muslim mau mengenal siapa pencipta alam semesta, siapa Allah subhanahu wa ta'ala, kita kenali apa ciptaannya begitu. Karena nggak ada satupun manusia bisa melihat langsung. Kenalilah keagungan ini gitu loh. Bagaimana matahari dan bulan tidak pernah bertabrakan, sebagaimana yang ada di Yosua 10:3 itu mengatakan bahwa matahari pernah berhenti. Beda Al-Quran dengan Bible. Bagaimana Tuhan menciptakan matahari kemudian dihentikan? Terjadi kiamat sudah. Coba baca itu. Tadi pertamanya sih Pak Abdon kan tanya bagaimana kau mengenal Tuhan sebagai penguasa. Lalu aku kasih tahu kalau aku mengenal Tuhan sebagai penguasa itu di dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan wahyunya kepada Nabi. Mana ayatnya? Aku kasih Al-An'am 18. Dialah penguasa atas hamba-hambanya dan dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Aku bilang, aku mau kasih sekeranjang. Nanti tak kasih sekeranjang, aku bilang. Nah ini aku lagi kasih Al-An'am 61. Dialah penguasa mutlak di atas semua hambanya. Dan dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya. Dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Baru di sini terus itu Bang Zion ngasih ayat, terus Bang Handi ngasih ayat lagi, tapi masih nggak terima. Sudah dikasih 4 ayat, masih nggak terima juga. Ya itulah makanya saya masuk Mbak Indri. Kenapa? Karena ini orang nggak mau diskusi gitu. Dia mau sesuai dengan seleranya. Tuhan itu harus dilihat supaya baru dikenal. Kan intinya di situ. Ya kan? Pasti di situ intinya. Tuhan itu harus dilihat. Kalau kamu nggak lihat, berarti kamu nggak kenal Tuhanmu. Ya kan gitu. Jadi sekali lagi Abdon itu memaksakan Mbak Indri salah Tuhan. Ya Mbak Indri itu percuma jadi mualaf. Karena Mbak Indri itu nggak mengenal Tuhanmu gitu loh Mbak Indri gitu ya. Nah ini tuduhan sangat menyesatkan begitu. Kenapa? Ya tidak ada satupun orang yang pernah melihat Tuhan. Tapi menurut kepercayaannya Abdon sebagai Kristen nih, Tuhan itu bisa dilihat baru kita kenal gitu loh. Nah, untuk itu ya kami ikutilah apa seleranya Abdon. Kalau Tuhan bisa dilihat, berarti Tuhan bisa bertumbuh. Tuhannya Maha Kuasa, Dia menguasai dunia kan gitu ya Mbak Indri ya? Iya. Nah, Sebenarnya Pak Abdon sendiri yang nggak kenal Yesusnya. Sebab Yesus mengatakan bahwa Dia, Bapa itu, rupanya pun kamu tidak bisa lihat.
suaranya pun kamu tidak bisa dengar. Kan Yesus sendiri ngomong begitu. Berarti Pak Abdon nggak kenal Yesusnya sendiri. Gitu. Betul. Nah itulah, kalau adanya sesuatu yang dipaksakan sekali, supaya Mbak Indri ini dipengaruhi loh teman-teman ya. Ini saya sebenarnya nggak mau bicara loh. Mempengaruhi Mbak Indri yang baru mualaf ini, bahwa Tuhan itu harus dilihat gitu loh. Kalau kamu nggak melihat Tuhan, berarti kamu nggak mengenal Tuhan, bukan itu intinya. Jadi tuduhannya Abdon ini sangat keji gitu loh. Kalian umat muslim, terutama Mbak Indri yang mualaf ini, kamu itu nggak mengenal Tuhanmu, Mbak Indri, karena kamu nggak pernah melihatnya, itu kan intinya. Kalau di dalam Islam itu, ya nggak perlu melihat Tuhan itu, baru kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tinggal melihat ciptaannya saja, kelar kan? Mudah jawabannya. Karena tidak ada satupun kata Yesus ini, suaranya pun nggak kau dengar, rupanya pun nggak pernah kamu lihat. Itu kata Yesus dong, Mbak Indri. Iya, Yesus bilang begitu. Yesus sendiri ngomong kayak begitu. Ini Abdul memaksakan Tuhan harus dilihat supaya kita kenal Tuhan itu, gitu loh. Kalau di Kolose 1 ayat 15 tuh Paulus yang bilang, Yesus itu hanya gambaran. Gambaran dari siapa? Allah yang tidak kelihatan. Si Paulus juga ngomong Allahnya nggak kelihatan. Si Pak Abdon ini malah melawan perkataan Yesus dan melawan perkataan Paulus malah. Sorry saya mute. Jadi giliran diikuti seleranya si Abdon, ya ternyata juga dia nggak membuktikan kalau Tuhan yang bisa dilihat ini gitu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kok. Sebagaimana bunyinya Yohanes 5:30 ya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya kan gitu ya. Melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Ya berarti Yesus bukan maha kuasa di muka bumi gitu. Apa yang dia kuasai Yesus waktu umur sehari coba? Udahin percuma kau bela iman kau itu. Ini lagi nih. Quran kau ditolak itu. Siapa yang tolak? Israel itu. Coba kau lihat PT ku itu. Mana? Oh, PP doang buktinya. Itu beritanya. Oke, baik. Jangankan Al-Quran ditolak Israel, bro. Tuhanmu sendiri dianiaya kok. Itu kan banyak. Kamu kenapa nggak? Kamu kenapa nggak protes kepada Yahudi Israel? Seperti ini datang lagi. Kenapa kamu nggak protes ke Israel? Tuhanmu sendiri di ini kok. Pengikut Yesus bukan tukang protes. Tuhanmu sendiri itu tidak diakui, malah mau dicelakakan kan? Nih saya ceritain lagi nih. Yesus itu jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias saja ditolak kok. Tapi kenapa ya kayak Abdon, kayak seger-seger ini semuanya saya lawan Mungu nih. Iya. Iya Pak Tara. Ini. Ya kita tutup dulu ini ya. Sebentar ya kita tutup dulu. Makasih. Pak Torosogi sama siapa? Bang Juma. Bang Juma udah masuk. Udah di dalam. Mana Bang Juma? Oh, ya udah ya. Ya kita tutup dulu ini. Ya. Season ini kita tutup. Bilang mualaf tadi. Siapa namanya dari apa itu Sumatera ya? Iya, kita tutup dulu ini ya Pak Torosogi ya, kita buka season baru ya. Sebenarnya sih masih mau panjangin nih. Tapi yang nggak apa-apa kita tutup dulu, udah sejam juga. Terima kasih ya buat teman-teman demikian tadi Abdon, seger-seger semuanya begitu memaksakan kehendak. Ya. Jangankan Israel itu sebagai Mesias, sebagai Tuhan itu ditolak loh itu. Tapi bermesraan gitu. Mestinya Anda protes dong kepada di sana itu Yahudi itu. Kenapa kamu menolak Tuhan saya gitu loh. Kamu malah bermesraan. Abdon juga yang nggak bisa buktikan apa-apa. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat pagi, menjelang siang semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Baik, baik. Oh ya, Semangat pagi, Pak Torosaki. Baik, alhamdulillah. di nama Kabar aku baik-baik aja. Sang Pencipta langit dan bumi. Salam sehat semuanya. Ya, salam sehat. Admin, moderator, saya tertarik tadi dah, karena udah diselesaikan pembicaraan tadi dengan siapa ya. Ini saya tertarik juga mendengarkan, menyimaknya ya tadi. Itu dari Ibu dari Selatan ya? Iya, anggap saja begitu, Pak. Saya ingin mau nanya, saya mau diskusi dengan dia. Kira-kira Ibu ini sudah berapa lama jadi Kristen dulu? Kristen Katolik atau Kristen Protestan, Bu? Saya Tritunggal dari lahir, Pak, sampai 2010. Lahir saya tahun 68 sampai 2010 berapa? Jadi gini Pak Pendeta Torosogi, silakan diskusi sama Mbak Indri, nanti diselingi dengan Bang Juma, karena Bang Juma kan terjadwal sama Pak Pendeta. Ya, jadi nanti ada selingan oleh Zulkifli Abbas ya Pak Pendeta ya. Oke, siap? Ya, silakan. Silakan tanya-tanya ke Mbak Indri dulu, kemudian diberi edukasi oleh Zulkifli Abbas. Yang lain mohon standby. Lanjut. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih ya Bu ya, selamat menempuh hidup baru. Ya Bu ya. Selamat. Siapa yang menikah? Waalaikumsalam. Itu selamat kan dia sudah meninggalkan iman yang lama menjadi ke iman yang baru. Ya perlu diucapin itu Pak. Lebih daripada menikah itu. Ya. Oh, kira-kira Ibu mau menjadi mualaf itu udah berapa tahun, Bu? Saya jadi mualaf kemarin Lebaran kurang 7 hari tahun ini. Oh, masih hitungan bulan, belum 3 bulan mungkin ya. Iya. Oh, luar biasa ya. Kira-kira Ibu ada masalah dari agama sebelumnya sehingga kamu bisa masuk ke iman yang baru, kira-kira begitu? Tidak ada masalah, tetapi saya sudah sering diwawancara. Nanti saya kirimi YouTube-nya saja. Nanti Pak Torosoki bisa lihat YouTube-nya. Sudah sering saya ditanya, saya udah bosan jawabnya, Pak. Enggak, Bu, saya tidak mau lihat YouTube karena saya nggak apa-apa, jawab aja Mbak Indri, nggak apa-apa, jawab singkat. Karena saya juga orangnya sibuk dalam dunia misi juga, Bu ya. Kalau memang Ibu mau diskusi secara pribadi dengan saya, boleh ambil nomor WA saya. Ya. Oke, ya, oke. Jadi gini Pak, Pak Torosoki, secara singkatnya seperti ini. Saya lahir Kristen Tritunggal dari lahir sampai saya selesai kuliah, sampai saya bekerja. Lalu saya tahun 2010 saya masuk SSY. Lalu kemarin menjelang Lebaran kurang 7 hari saya masuk Muslim. Lalu latar belakangnya kenapa? Apa dulu ada masalah? Nggak ada masalah, tetapi masalah bukan pada saya, tetapi masalahnya pada orang-orang yang memeluk Tritunggal sendiri, tidak mencerminkan sebagai seseorang yang mempunyai kasih. Memang tidak seluruhnya, tidak merata, tetapi ada juga justru orang-orang yang saya anggap sebagai pendeta-pendeta gitu. Pak Torosoki pernah lihat Pak kalau di gereja Pak? Kalau di gereja yang duduk depan siapa Pak? Apakah yang duduk depan orang miskin Pak? Nggak ada kan Pak? Yang duduk depan pendeta-pendeta besar. Lalu jemaat yang bermobil, yang kaya raya, duduk depan Pak. Kalau yang miskin-miskin duduk di belakang Pak. Itu di gereja Pak. Itu salah satunya ya Pak. Dan alasan lain tuh masih banyak Pak, masih segudang Pak. Gitu. Jadi lalu melalui diskusi-diskusi ini juga saya juga berpikir Pak, kalau saya mentuhankan Yesus ya,
Kalau saya mentuhankan Yesus, apakah mungkin Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya, apakah dia mau turun dan dibantai sama tentara Romawi? Nah, kan dia kan maha kuasa, nah, dia maha besar, dia maha segala-galanya. Kalau penguasa, sekarang coba kalau berpikir saja ya, misalnya ini secara umum seorang presiden, nggak tahu, saya nggak sebut presiden negara mana. Memang seorang presiden dia mau turun terus dibantai-bantai sama tentara gitu. Kira-kira mau nggak seorang presiden turun dibantai-bantai sama tentara-tentara gitu? Mau nggak, Pak? Kira-kira. Nah, itulah yang ada di pikiran saya. Itu. Jadi kalau seorang presiden dia tidak akan mau turun, misalnya presiden Amerika terus dibantai-bantai sama SWAT atau sama tentaranya dari US itu. Kira-kira ada nggak peristiwa begitu untuk menolong rakyatnya yang melakukan kejahatan itu, untuk mengganti kesalahan rakyatnya sehingga dia mau dibantai tentaranya gitu. Kan nggak ada seperti itu, Pak. Nah, jadi kan saya berpikir, saya orang yang berpikir dan memang sulit dibodoh-bodohin begitu. Jadi saya nggak mau dibodohin. Gitu. Kalau saya membaca dari sejarah, justru saya mengerti bahwa teori Tritunggal ini juga berangkatnya dari Konsili Nisea 325. Seperti Natal, saya mau cari sampai jidat saya bonyok, Pak. Natal nggak ada di Bible, Pak. Saya mau cari sampai jidat saya berdarah-darah juga Tritunggal nggak ada di Bible gitu, Pak. Nah, sehingga saya masuklah kepada saksi-saksi Yehova. Mereka menyembah Tuhan yang sama dengan Yahudi, begitu. Tiba gilirannya kepada penebusan dosa. Ya, penebusan dosa masih berlaku di SSY, begitu. Nah, itu penebusan dosa tadi yang saya bilang, mana ada presiden aja nggak maha kuasa, presiden nggak maha besar, presiden nggak maha esa, tapi presiden nggak mau, dia mau dibantai-bantai sama tentaranya penjajah misalnya. Nah, itu nggak mau seperti itu, Pak. Ya, begitu, Pak. Silakan. Ya, puji Tuhan ya, Bu ya. Puji Tuhan, baru saya mengerti dan saya sudah telusuri ya. Saya sudah memahami ya kenapa Ibu masuk ke agama yang baru, dan sebagai hamba Tuhan juga saya adalah ajaran kasih. Saya tidak paksa Ibu ya, tetapi hanya saya kasihan. Di mana saya katakan kasihan, Bu ya. Ibu katakan tadi bahwa Ibu dari Tritunggal ya, dan setelah itu masuk dari saksi Yehova. Sebenarnya Ibu, saya mau apa? Bahwa saksi Yehova itu sebenarnya kalau dikatakan di Muslim itu tauhidnya luar biasa. Ya, tapi tidak percaya Tritunggal, ya. Saksi Yehova, Ibu, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Disinilah Ibu sudah mulai hancur pada waktu itu, karena Ibu mengimani yang tidak percaya. Nah, oleh sebab itu tentang dengan yang Ibu alami, saya pikir ada sakit hati yang Ibu rasakan. Ya, tadi mengatakan Ibu bahwa tidak ada kasih. Ya, padahal kan sebenarnya Ibu, kalau memang Ibu membuka hati sebenarnya bahwa Yesus itu mengajarkan ajaran kasih, di mana ya, Yesus memang mengajarkan ajaran kasih, tapi Yesus tidak pernah mengajar Tritunggal, Pak. Dengar dulu, Bu. Ya, tadi saya izinkan Ibu ngomong, dengarkan saya juga supaya kita bisa petik poinnya, Bu ya. Haleluya. Nah, itu sebenarnya kalau Ibu baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, intinya di sana mengatakan iman, pengharapan dan kasih, yang paling besar di antaranya adalah kasih, Bu. Ya, walaupun Ibu pun beriman kepada Allah, walaupun Ibu punya pengharapan, tetapi kalau tidak punya kasih, maka semuanya akan sia-sia. Yang paling banyak di antaranya itu adalah kasih. Dan saya pikir dan saya tahu ya kenapa Ibu masuk ke
agama yang baru karena ibu, ya saya jujur ini ada rasa sakit hati ya tentang ajaran kasih. Tadi ibu mengatakan bahwa kalau ke gereja ya semuanya orang-orang yang penting-penting, pendeta-pendeta atau jemaat-jemaat yang kaya-kaya. Waduh ibu, tidak semua seperti yang ibu katakan. Ya, mungkin yang terjadi ibu karena ibu setelah mengimani ajaran saksi Yehova. Ya. Tapi hanya saja saya memberitahukan sama ibu, ya. Yesus sendiri mengatakan, kamu sebut aku guru, memang tepat aku adalah guru. Kamu sebut aku Tuhan, memang aku Tuhan. Coba ibu buka dan renungkan. Saya tidak melarang ibu, saya tidak paksa ibu kalau kau beriman ke agama yang baru, silakan, itu haknya ibu. Tetapi sayang, ya, bahwa Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Allah, kecuali aku. Dan artinya dalam hal itu ibu harus melalui Yesus. Dan ingat pertanyaan saya, apakah ada manusia, karena kamu menganggap bahwa Yesus itu manusia, dan saya mengikuti alurnya ibu, apakah ada manusia yang berani mengatakan, ya, di kitab dimanapun tujukan kepada saya, bahwa dia mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup. Ya, semoga ibu ya cukup kali begitu Pak, biar disangka Mbak Indri dulu, kemudian lanjut. Gitu. Saja Pak, satu menit saja. Nah, artinya semoga ibu bisa buka hati, ya, tentang siapa yang menyelamatkan ibu, gali lebih dalam lagi. Silakan, thank you. Ya, jadi begini Pak. Tadi Pak Torosoki kan mengatakan 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, ini dicamkan ini oleh orang Kristen ini. All over the world, the Christian hearing me, listening to this 1 Corinthians 13 verse 13. Ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Dengar ya, semua, seluruh orang Kristen. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya baca ya di ayat satunya Pak ya. Ini untuk diamalkan, untuk dijalankan di gereja-gereja ya. Supaya jangan ada di gereja-gereja yang duduk depan hanya pendeta besar, hanya yang bermobil, hanya yang kaya raya ya, yang miskin pun boleh duduk di depan, oke? Nah ini saya kasih ayatnya nih. 1 Korintus 13 ayat yang ke-1 dan 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, ya dengar. Sekalipun dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ya ini seperti alirannya Bang Luga, dan aku mengetahui segala rahasia firman, dan memiliki seluruh pengetahuan tentang Bible, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, menurut Kristen imannya sempurna, untuk memindahkan gunung katanya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sehingga kalau dari ketiganya iman, pengharapan, dan kasih, hanya satu yang paling utama, yaitu kasih. Ya, maka ini harus dicamkan dan dicanangkan ya di gereja-gereja gitu. Jadi jangan yang disayang, yang perpuluhannya besar, yang si miskin tidak disayang juga. Seperti itu. Jadi harus diamalkan itu, Pak Torosoki ya. Jadi ini saya sekarang berbicara sama Pak Torosoki, tetapi secara umum saya berbicara kepada orang Kristen seluruh dunia, all over the world. Listen this scripture about love, God's love. Jadi kita harus melihat apa yang diajarkan oleh Bible kepadamu. Kalau Bible mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal, maka Anda
sebagai orang yang mengedepankan kasih kepada Tuhan, maka Anda harus mengasihi Yesus. Katanya, kalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu harus melakukan kehendak Bapakku yang di surga, bukan kehendakku kan, kehendak Bapa. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Ketika Anda menuhankan Yesus jadi Tuhan, maka Anda itu tidak menjalankan apa yang diajarkan Bible. Silakan. Oke, gini ya. Sebelum Pak Pendeta terus, maaf ya Pak Pendeta ya. Di sini sepertinya Pak Pendeta ini Bang Juma agak sedikit protes keras. Kenapa sih Mbak Indri berhenti Trinitas? Kenapa sih Mbak Indri tidak mau menuhankan Yesus kembali? Nah ini intinya. Bang Juma bisa memberi edukasi sebelum ke Pak Pendeta? Silakan Bang Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini. Di mana-mana orang itu dituntut kemudian untuk mengolah pikirannya agar membedakan dirinya dengan makhluk yang lain. Kalau perintah kasih, Adinda Indri ini sudah menjalankan dengan penuh kasih. Kenapa saya katakan begitu, Pak? Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi yang dimaksud kasih itu adalah menuruti perintah. Nah, kasih kepada Allah dulu. Kasih kepada Allah. Ketika kasih kepada Allah, poinnya adalah Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan cara apa? Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Itu kasih kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kasih kepada Yesus? Kasih kepada Yesus adalah Yohanes 14 nomor 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulang, jikalau kamu mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Jadi tadi kasih kepada Tuhan adalah menuruti segala ketetapan Tuhan. Kasih kepada Yesus adalah menuruti segala perintah Yesus. Lalu bagaimana dengan kasih kepada manusia? Kasih kepada manusia tertera di dalam Matius 5 nomor 19. Ya. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah Taurat ini, lalu mengajarkan kepada orang lain, ia akan menduduki tempat tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi kasih kepada Allah adalah mentaati perintah Allah, kasih kepada Yesus adalah menuruti perintah Yesus, kasih kepada sesama manusia adalah menuruti perintah Allah, menuruti perintah Yesus, dan mengajarkan ke orang lain untuk mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Yesus. Itulah kasih yang sesungguhnya. Bagaimana dengan Kristen? Adakah itu terjadi? Tidak ada, Pak. Kristen adalah agama yang dibangun dari pondasi pengingkaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Kristen adalah agama yang dibangun dari pondasi yang mengajarkan untuk menolak semua perintah-perintah Yesus. Itulah Kristen. Jadi ajaran kasih yang diajarkan oleh Kristen adalah ajaran pembangkangan terhadap perintah Tuhan dan perintah utusan Tuhan. Itu kita bisa buktikan. Apa yang diterangkan oleh Yesus, apa yang diterangkan oleh Allah, itu semua ditolak. Dengan cara apa? Dengan menganggap Yesus itu sendiri menjadi tumbal untuk menghapuskan segala perintah-perintah Tuhan dan perintah Yesus dan melantik Yesus menjadi Tuhan itu sendiri. Jadi ajaran kasih di Kristen itu nggak ada. Itu hanya dikatakan kasih tak sampai. Kalau memberikan kasih harapan palsu, yes. Kasih angan-angan palsu, yes. Kasih surga palsu, yes. Semua. Dan itu kita bisa buktikan. Sekali lagi. Kenapa Adinda Indri itu memilih Islam? Karena di Islamlah ajaran kasih itu terkumpul. Kasih kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Perintah Allah adalah syariat. Kasih kepada Yesus adalah taat kepada Yesus. Apa itu? Mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Kasih kepada manusia adalah menjalankan, memerintahkan, menyampaikan meski satu ayat kepada seluruh umat manusia agar menyembah hanya kepada Allah dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Allah. Tapi Kristen, Pak, jauh panggang dari dapur. Demikian Bang Andi. Terima kasih. Ya, makasih. Pak Pendeta silakan. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa penjelasan ya secara akuntabel ya. Nah, sebenarnya saudaraku, kamu tidak melihat bagaimana kasih yang dilakukan kekristenan itu. Ya, memang wajar karena kamu bukan orang Kristen dan kamu tidak bisa melihat
ya bagaimana orang Kristen itu melakukan kasih. Ya, kasih yang sebenarnya tanpa ada tujuan maksud. Dan itu udah banyak kita lakukan dan saya lihat ya di dalam kekristenan. Nah, oleh sebab itu sebenarnya sama Ibu tadi saya memberikan pertanyaan, tetapi Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, tidak ada jawaban tadi pertanyaan saya. Dan sebenarnya Ibu, kalau memang Ibu betul-betul membuka hati, tidak menerima ajaran saksi Yehova sebelumnya, sebelum masuk ke agama yang baru, ada sudah kokoh, ya, maka kamu tetap mengakui, ya, sebenarnya. Tetapi karena kamu seperti, ya, ombak, ya, seperti kapal yang diombang-ambingkan, tidak tentu arah, ya. Tetapi sebenarnya kalau memang Ibu sudah mendapatkan agama yang baru, iman yang baru, tentu kan sudah menyebut dua kalimat syahadat, ya, karena itu peraturan di agama tersebut. Coba tunjukkan sama saya, Bu, suratnya menyebut dua kalimat syahadat kan sudah menerima agama yang baru. Karena sekarang juga saya wanti-wanti masih banyak orang juga yang mengaku-ngaku tapi tidak jelas. Begitu Bu, dan jawab pertanyaan saya tadi tentang yang pertama. Demikian. Oke, jadi begini, Pak Torosoki, kalau setiap orang yang sudah membacakan dua kalimat syahadat, mereka akan melakukan sholat ya. Sholat, di dalam sholat 5 waktu dalam satu hari, itu selalu mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Di dalam di dalam sholat itu sendiri selalu diucapkan dua kalimat syahadat itu. Jadi satu hari itu sebanyak 5 kali saya mengucapkan ulang itu dua kalimat syahadat di dalam sholat saya. Seperti itu Pak Torosoki. Jadi kalau sudah ada aturan di dalam sholat harus mengucapkan sudah ada urutan, sudah berurutan, itu saya ucapkan. Nah, itu yang saya ucapkan di dalam doa saya. Karena di dalam sholat itu ternyata itu pengagungan kepada Tuhan. Kemudian meninggikan Tuhan. Juga dua kalimat syahadat itu selalu ada. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita hanya menyembah tiada Tuhan selain Allah yang kami sembah dan hanya percaya kepada Nabi Muhammad ya sebagai Rasul Allah gitu. Jadi itu diucapkan setiap kita menjalankan sholat 5 waktu itu kita ucapkan demikian. Untuk dalilnya mungkin yang lebih dalam mohon Bang Zuma melengkapinya. Oke, terima kasih. Ya, terkait dengan syahadat, Pak. Kalau Anda mengatakan mana tuntunan daripada dua kalimat syahadat, ya inilah indahnya Islam. Islam itu dikukuhkan dengan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan dikukuhkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Dalilnya jelas dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'ima bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Muhammadar Rasulullah. Jadi jelas Al-Quran itu mengurai itu. Lalu kemudian ketika dikatakan Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu, yang menegakkan keadilan, menyatakan dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini pengukuhan iman, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan mana syahadat ini, tuntunannya sudah jelas. Ali Imran ayat 18. Nah, lalu kemudian Rasul Muhammad SAW menerangkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi setelah kita menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, menyatakan ikrar, menyatakan sumpah, keteguhan iman,
Tidak ada sembahan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim, mengikrarkan diri, ya, mengikatkan diri, meneguhkan iman bahwa beliau baginda Rasul Muhammad SAW adalah utusan Allah. Muhammadar Rasulullah. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Demikian sementara. Silakan. Terima kasih Bapak. Sebenarnya Bapak tidak menjawab pertanyaan dari Ibu itu tadi. Karena saya sudah memberikan pertanyaannya. Tidak terjawab. Itu tadi Ibu yang saya sampaikan tadi. Ya. Kenapa saya mau meminta bukti itu? Karena kan Ibu baru-baru ini kata Ibu tadi. Ya, menyebut 2 kalimat syahadat menerima iman yang baru, ya, mendapat masuk ke iman yang baru atau ke agama yang baru. Kenapa saya mempertegaskan memiliki bukti bahwa karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, ya, tetapi setahu saya walaupun saya bukan Muslim Islam, ketika ada yang mualaf itu, ya, masuk ke agama yang baru, ke agama tersebut, maka ada ikatan, ada perjanjian. Ya, sebelum menyebut 2 kalimat syahadat, ya, ada perjanjian. Artinya mereka tidak memaksa Anda, memang Anda betul-betul dari hati, ya, masuk Islam. Nah, banyak sekali yang mengaku-ngaku itu, tapi saya tidak percaya kalau tidak ada bukti, karena Ibu tadi mengatakan baru-baru ini kamu masuk Islam. Makanya saya minta, oleh sebab itu teman-teman semua dari Islam juga jangan terlalu percaya, ya, jangan terlalu wow lah begitu. Telusuri dulu, kita punya hikmat, ya, telusuri dulu apakah benar-benar tahun itu tanggal itu dia menyebut 2 kalimat syahadat, apakah ada surat yang yang memberikan 2 kalimat syahadat sama dia, apakah di situ kan ditulis tidak ada unsur paksaan. Artinya dari niat hati tersebut, orang yang datang ke tersebut masuk ke agama yang baru. Karena saya juga pernah melakukan itu. Ada bunyi suratnya bahwa saya tidak memaksa Anda masuk ke Kristen. Bahwa itu dari niat hati Anda dan kita buat kesepakatan. Artinya supaya saya tidak kena undang-undang, Bapak. Dan begitu juga Ibu. Karena di mana saya tidak percaya tadi karena kamu mengatakan Ibu bahwa sudah pernah masuk agama saksi Yehova. Ya, tolong tunjukkan itu Ibu, karena ini sudah mendunia, sudah tahu semua publik, ya, supaya memang betul-betul Ibu ini betul-betul mualaf, ya, di baru-barusan ini. Coba tunjukkan sama saya. Saya tidak percaya, jangan ngaku-ngaku mualaf kalau tidak ada bukti. Thank you. Ya, jadi saya mualaf, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu YouTube-nya itu saya ulang sampai 3 kali. Dan Bang Zuma yang sekarang berhadapan dengan Pak Torosoki, itu dia juga yang menuntun saya. Ada Bang Erik juga yang menuntun saya. Ada Gus Romli dari Lumajang, pemilik pesantren juga, dia Romli Kalidilem, itu dia juga yang memimpin saya untuk berlatih syahadat di malam pertama itu. Lalu hari berikutnya saya ulang lagi dengan Bang Zuma, dengan Bang Erik. Nah, itu disiarkan di YouTube. Kalau Pak Torosoki tidak percaya, nanti saya berikan YouTube-nya. Karena kalau bersahadat itu, ya, itu bukan di atas kertas, tetapi di dalam hati saya. Kalau di atas kertas itu bisa saja, tetapi kalau di dalam hati saya, ini saya tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau mengurus secara tertulis, saya tinggal datang saja mengurus secara tertulis. Nah, saya ini memang baru akan mengurus masalah administrasinya. Nah, silahkan Bang Zuma menjelaskan mengenai syahadat ini, kalau seandainya dilakukan pun tidak di hadapan banyak orang, misalnya saksi 2-3 orang saksi, apakah syahadat ini sah? Karena saya sudah melakukan di YouTube
banyak telinga yang mendengar, banyak mata yang melihat, banyak saksi yang menyaksikan. Apakah syahadat saya ini sah? Silahkan mohon Bang Zuma untuk menerangkannya. Terima kasih. Baik. Jadi terkait dengan syahadat. Sebenarnya syahadat itu adalah hubungan persaksian antara manusia dengan Tuhannya. Tidak perlu saksi sebenarnya. Tidak perlu saksi. Orang yang meyakini Allah satu-satunya Tuhan dan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi utusan Allah, itu sudah Muslim itu udah resmi. Meskipun tidak ada yang menyaksikan. Nah, kenapa kemudian di negara kita ini harus ada saksi? Karena itu hanya legalitas. Supaya orang tersebut dijamin keamanannya bahwa orang ini benar-benar sudah Islam. Atau orang ini masih Kristen. Atau orang ini Katolik atau Hindu Buddha. Maka butuh kesaksian. Kenapa? Karena di Islam itu, ya, kewajiban sebagai seorang Muslim terhadap Muslim lainnya itu mulai orang ini masih hidup sampai kepada dia masuk ke liang lahat. Itu kewajiban seorang Muslim kepada Muslim yang lainnya. Nah, terkait dengan kesaksian bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah seorang utusan Allah, dia adalah seorang Nabi, itu diterangkan dalam Al-Quran surah Yasin ayat 3. Inna kalaminal mursalin. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Artinya bahwa ketika Adinda Indri ini tanpa di hadapan manusia, dia masuk ke dalam kamar, berikrar dengan sungguh-sungguh bahwa engkaulah Allah, Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah kuakui sebagai Tuhanku, tiada lain selain engkau, dan engkau ya Muhammad SAW, aku akui dengan sepenuh hati bahwa engkau adalah utusan Allah, maka hari itu juga orang ini sah menjadi seorang Muslim. Kewajibannya kemudian adalah belajar Quran, mengkaji Quran, mendatangi majelis-majelis, kemudian menteorikan dan mempraktekkan hidup sebagai seorang Muslim. Sah dia. Tapi karena kita negara hukum, maka orang tersebut harus disyahadatkan di depan orang lain supaya menjadi saksi agar bisa mengganti KTP dia, agar bisa mengganti kartu keluarga dia, agar dia bisa diberi hak-haknya dia sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam di dalam negara Indonesia ini. Itu aja, Pak. Jadi tidak perlu ada kesaksian. Nah, terkait dengan Ibu Adinda Indri, saya sendiri yang menuntun beliau, salah satunya, untuk kemudian bersyahadah. Saya sendiri yang menuntun beliau untuk mengucapkan syahadatain. Seperti itu, Pak Pendeta Torosoki. Nah, terkait dengan yang terakhir tadi yang Anda katakan bahwa di Islam tidak ada paksaan, sama seperti di agama Anda. Sebenarnya Anda belum mempelajari terlalu mendetail terhadap perintah yang ada dalam kitab Anda. Dan itu juga disebabkan karena Yesus tidak berhasil untuk menjalankan semua perintah, ya, murid-muridnya tidak berhasil menjalankan semua perintah-perintah dia. Siapa yang menjadi seteruku yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawa ke sini, bunuh di hadapanku. Kenapa itu tidak terlaksana, Pak? Karena Yesus tidak memiliki pengikut banyak. Pergilah ke jalan, ke simpang jalan. Ya, paksalah orang masuk ke dalam rumahku karena rumahku harus penuh. Itu perintah, Pak. Tapi kenapa tidak dijalankan oleh murid-murid Yesus? Karena penguasa Romawi lebih berkuasa daripada mereka. Jadi teori itu tidak dipraktekkan. Kemudian di dalam Markus 16 nomor 16, pemberitaan untuk memberitakan Injil kepada siapapun. Yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya itu akan dihukum. Ini juga tidak dipraktekkan, Pak. Meski dulu pernah, tapi sekarang tidak dipraktekkan. Kenapa? Karena di negara kita ini mayoritas Islam. Kalau di Islam benar-benar la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam masuk ke dalam ajaran agama Islam. Nah, ini yang perlu dipahami. Sehingga saudari kita Indri itu tidak ada satupun orang yang kemudian memaksa beliau untuk memeluk ajaran agama Islam. Dia dari Tritunggal, kemudian dia masuk ke dalam saksi Yehova, ya, tauhid, lalu kemudian dia berpindah lagi kepada Islam. Itu adalah saya rasa jalan terakhir. Kenapa? Karena di Islam itu, Pak, di Islam itu memuliakan Yesus, tidak menghinakan beliau. Jangankan menganggap beliau mati, terkutuk, ya, menganggap dirinya dianiaya saja, itu di Islam enggak. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Juma. Tetapi sebenarnya pertanyaan saya tadi belum terjawab, sekali lagi saya katakan. Saya belum tanya sama Bang Juma,
Ya, kapan diangkat Muhammad Nabi? Mana dalilnya, saya belum tanya itu, ya. Tapi kamu menunjukkan bahwa dia adalah Nabi, belum saya bertanya Pak Juma. Tapi yang saya bilang tadi, ada enggak nabi-nabi yang lain? Ada enggak ya manusia seperti yang kalian katakan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa yang berani mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ada enggak manusia yang berani seperti begitu mengatakan? Ya, ini pesan saya sama Ibu Ingrid ya. Oke, Nah, oke Pak, sedikit Pak, 1 menit Pak, 1 menit. 1 menit sebelum Bapak lanjut. Kalau Anda mengatakan ada tidak manusia selain Yesus yang mengatakan seperti itu, akulah jalan keselamatan dan hidup. Saya balik pada Bapak. Ada enggak Tuhan, agama-agama di luar agama Kristen, yang Tuhannya pernah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada enggak Pak? Tuhannya siapa itu selain Tuhannya Kristen? Ada enggak Pak? Tuhan yang mengaku, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada enggak Tuhan selain Tuhannya Kristen yang pernah berkata demikian Pak? Silakan. Ya, tidak ada selain Yesus Kristus, karena Yesus Kristus berbicara dalam rupa manusia. Dalam konteksnya harus dilihat. Kenapa Oke, Yesus berarti tidak ada, baik. Nah, oleh sebab itu saya mau lanjut. Ya, Pak Juma, tadi Anda mengatakan bahwa Anda sendiri yang membuat dia menyebut 2 kalimat syahadat melalui YouTube. Ya, saya tidak begitu yakin sama ibu ini. Ya, saya jujur. Saya sudah lihat trik-triknya, dan kenapa saya katakan harus dia membuktikan, kalian tunjukkan ya bahwa dia sudah menyebut 2 kalimat syahadat dari agama sebelumnya, tapi bukan dari kekristenan dia, itu dari saksi Yehova. Ya harus dipilih dulu, ya. Jangan langsung saudara saya Islam menerima bahwa dia mualaf dari dia murtad ya dari kekristenan, ya. Itu bukan dari golongan kekristenan. Ya, saya tegaskan di situ. Dia saksi Yehova yang tidak percaya kepada Yesus. Dan dia di situ masuk ke agama yang lain. Nah, karena kenapa harus saya minta itu, dan kalian harus mempertahankan itu supaya kan ketika dia pindah agama, KTP-nya diubah. Makanya itu buktinya bahwa dia agama ini. Dia sudah pernah dia sudah memiliki iman yang baru, agama yang baru. Karena kan KTP dulunya dia KTP Kristen, ya, agamanya Kristen, sekarang Islam. Tentu pemerintah memang tidak sembarangan mengeluarkan KTP kalau memang tidak ada buktinya. Waktu ketika dia menjadi Islam, ada buktinya disampaikan itu. Contohnya seperti saya, sebelum saya jadi pendeta, KTP saya memang pekerjaan saya wira swasta contohnya. Tetapi setelah saya jadi pendeta, sudah ditabiskan jadi pendeta, tentu saya buat KTP pendeta. Tentu tidak sembarangan kepala desa teken-teken saja camat mengeluarkan pekerjaan saya sebagai pendeta. Tidak. Tentu saya copy dulu ya SK kependetaan saya bawa ke desa. Ditelusuri, baru kepala desa tanda tangan, ya, baru saya pergi ke dinas kependudukan, baru dikeluarkan. Saya datang ke kantor camat lagi. Nah, itu semuanya tidak sembarangan, Bapak. Ya, makanya saya khawatir saya ada king kali kong sama ibu ini. Thank you. Ya, jadi sebelum ke Dinda Hendri, Bapak, saya melalui proses panjang untuk sampai kepada titik beliau menyatakan iman. Saya berdebat hampir beberapa bulan lamanya dengan beliau. Berdebat sengit, saling menguatkan argumen masing-masing. Tapi oleh karena beliau tidak berdaya kemudian untuk memperjuangkan apa yang mereka imani kemudian, dan ternyata ada pesan-pesan yang mana pesan itu adalah pesan ilahi yang diajarkan oleh Yesus tentang datangnya seorang nabi kelak yang memuliakan beliau, dan itu ternyata hanya baginda Rasul Muhammad SAW. Akhirnya dia menyerah dan menemukan kebenaran itu. Saya orang yang sering berdebat dengan beliau. Itu Dinda Hendri perlu akui di sini. Silakan.
Oh iya, itu kemarin di grup ini siapa yang selain Bang Zuma pernah berdebat dengan saya? Boleh silahkan diceritakan. Saya pendebat dari Saksi Yehova paling keras ada di sini. Siapa ya yang kemarin ngomongin tuh? Saya dulu suka menghujat-hujat Islam. Saya. Ini siapa Bang? Siapa Bang? Amah. Ya, ada buktinya ya. Ya, silakan bersaksi bahwa dulu saya memang seorang Kristen. Saya suka berdebat dengan Islam. Silakan disaksikan, Bang. Saya juga saksinya. Saya sering berdebat sama Bu Indri kok. Beliau sering mencaci Nabi Muhammad. Ya kan, beliau juga sering menghujat masalah menghujat Allah, Nabi Muhammad. Saya dan waktu itu saya juga pernah manggil beliau, sampai saya manggil beliau lonceng, saya kasih julukan beliau tuh apa, lonceng gereja. Lonceng gereja. Betul. Lonceng gereja datang. Silakan Bang Andi. Oke, makasih. Saya dulu juga sering debat sama Bu Indri kok. Saya habis-habisan itu di grup WA beberapa, ya setahun 2 tahun yang lalu lah. Hampir setahun 2 tahun Mbak Indri itu di grup WA Pak Torosogi. Dia mewakili Kristen. Gitu loh ya. Pak Pendeta Torosogi, saya pengen nanya. Yohanes 14:16 itu Pak. Aku adalah jalan, kata Yesus. Yesus itu jalan beraspal atau jalan berliku yang penuh rambu, apa jalan beneran, apa kiasan ini? Apa masuk jalan ini Pak? Jalan aspal butas, jalan tol? Dulu Bapak. Apa seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak, apa masuk jalan di situ Pak? Kita menjelaskan apa dulu ini Pak, tuntaskan ini dulu ya. Karena kenapa saya katakan ibu ini tadi, Mbak Indri ini ya mengaku-ngaku Kristen tetapi bukan ajaran Kristen. Karena kitabnya ya Saksi Yehova beda dengan Kristen yang sesungguhnya. Ya, karena saya sudah pelajari Ibu Indri ya. Jangan ngaku-ngaku dari kekristenan. Itu dosa kamu. Ya, oh, ayahnya pendeta loh Pak. Ayahnya masih aktif loh. Bapak saya pendeta Pantekosta. Kemarin saya dihubungi oleh API dari Purbalingga, Asosiasi Pendeta Indonesia. Itu mereka mengundang saya untuk bergabung, Pak Torosogi. Teman-teman tahu Ibu, ya teman-teman tahu, teman-teman kekristenan juga tahu bahwa Saksi Yehova itu beda kitabnya dengan kitab kekristenan. Ya kalau memang beda Pak Pendeta, kenapa nggak ada aksi Kristen mayoritas di Indonesia untuk mengusir mereka di Indonesia? KTP-nya dalam KTP-nya Kristen loh Pak. Kenapa hanya Om Do doang? Kenapa nggak ada aksi? Karena kami tidak disuruh untuk mau demo-demo aksi Bapak. Tapi saya memperjelaskan sama Ibu Indri di sini, jangan pakai nama kekristenan dong. Kamu dari Saksi Yehova. Iya, jangan Ibu Indri dong yang ada begitu. Sekarang ini Saksi Yehova di Indonesia banyak. Jelas tempatnya, cara ibadahnya ada. Agamanya Kristen, di KTP ada, diakui oleh negara. Kenapa Pak Pendeta tidak ada aksi? Mana power Anda? Jangan di sini aja, aksi dong. Pakai caranya gitu. Saya tertarik tadi tentang ibu ini dan kita menjelaskan mana ada gereja di Saksi Yehova. Bapak buka hatimu, jangan bilang ada gereja di Saksi Yehova. Ya rumah ibadah Pak. Memang Saksi Yehova rumah ibadah. Anti untuk beribadah di gereja. Rumah ibadah. Itu agama pagan. Rumah ibadah. Bukan rumah ibadah ditulis. Ya, yang ditulis di situ adalah balai kerajaan. Ya, balai kerajaan lah, apalah. Bilang gitu dong, karena ini sudah menista kekristenan, padahal dia menista. Kalau menista kenapa nggak laporin polisi Pak? Pak, kalau Saksi Yehova Pak Pendeta menista Kristen, kenapa nggak laporin polisi? Kita tidak perlu lapor-lapor Bapak, karena di sini kita sudah tahu bahwa ibu ini, untuk apa kita mau lapor-lapor? Di sini kita memperjelaskan, kami tidak mau ngadu-ngadu Bapak, saya tidak mau mengadu-ngadu. Ya kalau begitu terima apa adanya Pak. Masih. Ya lanjut. Berbeda dengan teman-teman yang lain, sikit-sikit yang ngadu, sikit-sikit penista. Saya tidak begitu Bu, Bapak teman-teman. Tapi kan ini Saksi Yehova Anda anggap bidah, tersesat kan Pak? Saya memperjelaskan sama teman-teman, ibu ini bukan dari kekristenan, karena kitab Kristen itu beda dengan kitab Saksi Yehova. Ya jangan salah Pak, dia dari Trinitas dulu, dari Trinitas baru ke Saksi Yehova.
Jangan bela Bapak, kita mencari jalan yang lurus Bapak. Ibu Indri jelasin lagi, Ibu Indri sebelum kesaksi Jehovah dari mana dulu biar paham. Lanjut. Pak Torosoki, ya saya mau katakan dengan Bapak ya, Pak Torosoki ya, mungkin lebih Kristen saya daripada Bapak Pak. Saya satu hari mau membaca kitab Injil, kitab Bible itu 5 jam Pak. Bapak sehari membaca Bible berapa lama? Kok nggak tahu kalau Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau Yesus itu jimat yang diurapi. Yang diurapi berarti ada yang mengurapi, Pak. Kenapa Bapak nggak tahu ayat itu? Atau Bapak pura-pura nggak tahu? Tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kenapa kesulitan Ibu? Ya, Ibu ini ya bukan yang saya pertanyakan tadi ya. Saya memberitahukan kepada teman-teman Kristen semua karena ini Zoom diangkat di publik. Karena beda mereka Kristen dengan saksi Yehova. Saya Kristen Tritunggal dari lahir. Saya pemain keyboard. Saya juga aktivis gereja. Saya juga pergi KKR kemana-mana. Anda paham ya? Anda itu belum kenal saya. Anda jangan menuduh-nuduh sembarangan. Saya itu aktivis gereja di Surabaya. Anda tahu, hari Minggu itu jadwal saya. Pak Pendeta, kalau gantian bicara. Bentar Mbak Indri bentar. Kalau Mbak Indri lagi menjelaskan Pak Pendeta, Anda dengerin dulu. Biar kalau bareng ngomong Pak Pendeta nggak ngerti loh. Mbak Indri jelaskan dulu. Baru Pak Pendeta supaya paham gitu loh. Silakan. Oke, saya Kristen dari lahir. Di rumah saya itu gereja. Bapak saya itu dulu angkatan udara, tapi dia buka gereja di rumah. Gerejanya Gereja Bethel Indonesia. Lalu karena kesibukan di angkatan udara, maka diserahkan kepada pusat di Purbalingga sini. Kemudian saya bertumbuh jadi besar. Saya jadi pelayan Tuhan. Saya pemain keyboard. Mau di ini demonstrasikan main keyboard. Saya pemain keyboard di gereja. Jadwal saya pelayanan kalau hari Minggu jam 7 kebaktian saya main keyboard, jam 10 kebaktian main keyboard, jam 12 saya main keyboard, jam 5 di Tidar 100 saya juga kadang song leader, kadang singer, kadang main keyboard. Jadi saya ini aktivis, saya dibawa ke Cirebon, ke Majalengka, ke ke Blitar, ke Bali. Ini untuk ikut pendeta saya KKR. Anda ini menuduh sembarangan tanpa tahu latar belakang saya. Kalau Anda menuduh-nuduh sembarangan, ya saya katakan, Bapak saya pendeta Pantekosta. Sampai sekarang ini masih ada surat tugasnya. Kemarin Ibu Pendeta di Purbalingga juga pendeta-pendeta Asosiasi Pendeta Indonesia API itu mengundang saya masuk ke dalam grup WA. Ya, saya tidak tahu motivasinya mereka apa tiba-tiba. Karena selama ini saya hanya datang di API 1 kali mengantar ayah saya. Yang lainnya ayah saya pergi sendiri. Begitu Pak. Jadi saya ini Kristen asli. Ya. Oke Bu, sebenarnya sampai 2010. Kemudian 2010 saya sadar, saya masuk SSY lah. Kalau masuk SSY itu berarti Kristen yang sudah sadar bahwa Tuhan itu Esa. Itu berangkat dari Tuhan Yahudi. Tuhan Yahudi itu Esanya Esa Tunggal 1. Bukan Esanya Esa 3. Apa itu Esa 3? Anda buka di Esra 2 ayat 64. Esa Anda, Tuhan Anda, Esanya itu Esa yang banyak, Esa kesatuan. Kalau Anda buka Esra 2 ayat 64, Ehad dalam bahasa Ibrani itu bukan tunggal, 42.360 orang. Itu the whole assembly. Tahu nggak bahasa Inggris? The whole assembly itu orang yang berkumpul di satu tempat, itu orangnya berjumlah 42.360. Itu Ehad. Ehad yang banyak, satu kesatuan itu. Tetapi kalau Tuhannya Yahudi, ya yang Anda pegang sekarang PL, itu Tuhan Yahudi Ehad, satu tunggal, sama dengan Islam, sama dengan SSY, supaya Anda tahu itu. Silakan. Ya Ibu, tadi dari awal saya mendengarkan percakapan Ibu, tapi Ibu ya dulunya itu dari Kekristenan, terus masuk Saksi Yehova. Makanya saya memperjelaskan, Ibu dari Pak,
saya dari Kristen. Anda jangan memframing apa yang tidak Anda ketahui. Itu kebiasaan Kristen memang, memframing apa yang tidak diketahui. Yang tahu saja di framing. Biarkan dulu pendetanya yang silakan pendeta, silakan. Nah, saya kan bertanya sama ibu dan ibu tadi menjelaskan bahwa dari kekristenan setelah itu dari saksi Yehova kamu mau masuk ke agama yang baru, dan teman-teman di sini mendengarkan semua perkataan ibu. Saya hanya memperjelaskan ya bahwa ya kitab kekristenan berbeda dengan kitab saksi Yehova. Terus yang ya, Pak Pendeta protes yang mana, Pak? Ya, yang saya protes itu dia ngaku-ngaku jadi Kristen. Oke. Baik. Tapi bukan Kristen karena menurut Pak Pendeta itu KTP-nya saksi Yehova Kristen apa Islam, Pak? KTP-nya saksi Yehova. Ya kan belum diakui saksi Yehova di. Enggak, saya KTP-nya aja, Pak. Sesuai hukum. KTP-nya itu saksi Yehova Kristen apa Islam, Pak? KTP-nya. Biasanya sebenarnya kalau sudah disetujui di ACC kan saksi Yehova di Indonesia ini, maka mereka buat ke mereka KTP mereka. Saya tanya Mbak Indri, waktu Anda saksi Yehova, KTP Anda agama apa di situ tertulis? Kristen. Kalau Pak Saksi tidak tahu bahwa saksi Yehova sudah diakui, berarti Anda ini gagap teknologi, nggak tahu beritanya. Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sudah menerima saksi-saksi Yehova sebagai agama Kristen di Indonesia. Karena apa? Karena beliau sekolah di Israel. Anda ini sekolah sampai mana? Sampai Israel enggak? Anda tahu enggak bahasa Ibrani? Kalau Anda tahu bahasa Ibrani, Anda tahu bahwa saksi-saksi Yehova itu mengerti benar artinya dari bahasa Ibrani. Anda itu enggak pernah belajar bahasa Ibrani. Oke, cukup. Jadi itu Pak Pendeta bahwa saksi Yehova itu di dalam KTP-nya di agama Kristen loh. Memberi jumlah populasi Kristen di Indonesia loh, Pak. Jangan dipungkiri itu, Pak. Jangan karena memberi populasi tapi Anda juga membenci, Pak. Ingat itu Pak Pendeta. Saya tidak membenci, ya. Saya tidak membenci seseorang karena saya adalah ajaran kasih. Kita memperjelaskan, ya. Kalau memang dia terima, kalau kita memang itu kenyataan yang sebenarnya bahwa kitabnya mereka itu berbeda dengan kitab kami. Ya, dan saya memberitahukan supaya juga teman-teman yang ada yang menonton ini bahwa beda kitabnya. Oke, baik. Kalau Pak Pendeta kitab Anda dengan Katolik beda atau sama, Pak? Beda. Kenapa Anda nggak protes Katolik juga, Pak? Bukan saya mau memprotes ya, ini tadi bukan saya memprotes, saya memberitahukan ya bahwa bagaimana saksi Yehova itu dengan kitabnya dengan kitab kekristenan. Ya, makanya ya tidak perlu dia mengaku dari muka. Oke, udah jelas di sini ya Pak Pendeta, artinya kitab Anda juga berbeda dengan Katolik. Katolik itu 77, Pak. Bapak berapa? 67 ya. Ada perbedaan 6, Pak. Anda kurangi 6 loh. 66. Iya, 66. Anda kurangi 6 biji loh, Pak. Nah, itu lebih jelasnya Bang Juma yang berbicara nih. Silakan, Burunda. Kita jangan membahas agama yang lain dulu. Iya. Ya, silakan kita meminta edukasi kepada Bang Juma dulu sebentar ya. Silakan, Bang. Iya, jadi kalau yang dikatakan Kristen itu adalah pengikut Yesus, maka yang lebih pantas disebut Kristen itu adalah saksi Yehova. Karena saksi Yehova itu mendudukkan setidaknya apa yang Yesus ajarkan kepada mereka, meski mereka bukan Bani Israel. Tapi paling tidak, saksi Yehova itu mengakui Tuhan itu satu, dan Yesus hanya utusan Tuhan. Yesus juru selamat, Yesus keselamatan dan hidup. Tetapi sebagai juru selamat, dia hanya penunjuk jalan. Sebagai kebenaran, dia yang memberikan syariat. Sebagai hidup, dia yang menentukan bahwa keselamatan seseorang itu ditentukan oleh karena mereka orang-orang ini mengakui Tuhan satu-satunya adalah Allah dan Yesus adalah utusan Allah. Hidup mereka. Makanya dikatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Kenapa ada pernyataan itu? Karena Bani Israel ketika Yesus datang, Yesus itu ditolak sebagai jalan, sebagai keselamatan. Dia ditolak. Makanya dia mengatakan, yang mengakui aku sebagai utusan dan mengakui Tuhannya Abraham satu-satunya Tuhan, maka mereka akan memperoleh hidup.
Gitu loh Pak. Karena orang Yesus ini ditolak. Jadi kalau dikatakan Kristen itu sama dengan pengikut Yesus, maka saksi Yehova lebih pantas disebut Kristen daripada Kristen itu sendiri. Karena Kristen yang ada itu adalah pengikut-pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kalau saksi Yehova itu masih bisa, masih satu warna ya dengan orang-orang yang kami sebut dengan Nasrani. Ya, orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Hawariyun, mendudukkan Yesus sebagai utusan Allah. Gitu loh Pak. Jadi kalau Anda mengatakan saksi Yehova itu adalah bidat, bidat kalau ditinjau dari ajaran Romawi. Tapi mereka bukan bidat kalau ditinjau dari ajaran Yesus. Gitu loh Pak Terosoki, agar dipahami lebih jauh. Makasih. Sebenarnya Bapak yang lebih memahami. Saya belum mengatakan bidat. Ya, jangan Bapak mengatakan bidat. Ya, saya katakan belum saya mengatakan bidat ajaran itu. Itu bukan rahasia lagi, Pak. Kristen membidatkan saksi Yehova. Ngomong apa adanya, ya, tidak boleh teka-teki di sini. Saya orangnya tidak mau teka-teki. Ya, saya belum mengatakan bidat ya. Bapak yang mengatakan, pertanggungjawabkan itu. Ya, sekarang menurut Bapak, orang yang mendudukkan Yesus sebagai Rasul Allah saja bukan Allah, itu bidat atau bukan? Saya tidak mengatakan demikian. Jangan kita beralih. Ya, enggak. Menurut Anda bidat atau bukan? Ya, saya menjelaskan tadi bahwa saya tidak mengatakan bidat ya. Itu saja. Itu namanya munafik, Pak. Hati mengatakan bidat tapi mulut tidak. Itu munafik namanya. Ngeles itu ngeles. Ya, lanjut Pak Pendeta. Sebenarnya tadi Bapak mengutip ayat kitab saya bahwa akulah jalan keselamatan dan kebenaran. Sebenarnya Bapak salah mengutip ayat kitab orang. Ya, saya memperjelaskan bunyinya di situ bukan keselamatan. Ya, di situ dijelaskan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, bukan keselamatan. Apa maksud jalan di situ, Pak Pendeta? Apa maksud jalan? Dia satu-satunya yang menuju. Ya, dia orang benar. Akulah jalan kebenaran. Dia orang yang benar. Dia adalah yang hidup. Walaupun dia sudah mati, bangkit kembali. Jalan itu menuju ke mana, Pak? Itu salah satu menuju surga. Menuju surga. Surga menuju Bapak kali, Pak. Itu hak Anda karena Anda tidak paham tentang agama saya. Aku adalah, sebentar saya bacain Pak saya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapak kalau tidak melalui aku, kan gitu, Pak. Saya akan menyelesaikan, saya memperjelaskan. Ya, silakan, Pak. Kalau dikatakan, ya. Saya menjelaskan kepadanya bukan tentang keselamatan ya. Ayat itu saya sangat salah. Bahwa kebenaran dan itu tadi bahwa saya menjelaskan bahwa saya tidak. Karena saya tidak mau. Pak Pendeta, praktis saya Pak. Yesus jalan atau tujuan, Pak? Ya, satu-satunya jalan untuk masuk surga. Oke, jalan masuk surga ya Pak ya. Kalau kamu mau masuk surga yang nyata, ya ikut Yesus. Karena dia jalan kebenaran. Menuju kepada masuk surga. Kata Bapaknya dibuang. Apa kata Bapaknya dibuang? Tidak ada yang sampai kepada Allah. Kalau tidak melalui Yesus. Iya. Fungsi Yesus sebagai jalan, sebagai Tuhan atau sebagai manusia, Pak? Sebagai penyelamat. Sebagai Tuhan. Penyelamat sebagai Tuhan karena oh iya. Jadi melalui Tuhan sampai ke Tuhan ya Pak. Allah dengan Allah dengan Yesus bersama. Ya Yesus kan ini Tuhan, dia adalah jalan. Jadi Tuhan ini adalah jalan. Jadi untuk sampai ke Tuhan harus melalui Tuhan ya Pak. Bukan melalui Tuhan, melalui Yesus. Ya Yesus kan Tuhan Pak. Iya. Iya jadi kalau mau sampai ke Tuhan Bapak harus melalui Tuhan Pak. Benar toh? Apa dulu nih ya jawab ini. Ntar saya, Pak, ini kan Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau mau sampai ke Bapak ini kan Tuhan, ya Kak. Jadi kalau mau sampai ke Tuhan Bapak harus melalui Tuhan Yesus. Begitu ya Pak? Dia berbicara dalam konteks manusia. Kembali ke Tuhannya kemana? Waktu dia berbicara sebagai manusia, ketuhanannya kemana Pak? Oh, ikut saya, ya. Enggak Pak Pendeta. Waktu dia berbicara sebagai manusia, ketuhanannya kemana? Ya bagaimanapun saya menjelaskan sama Bapak tidak mengerti. Ya karena memang nggak bisa dijelaskan Pak. Ya lanjutlah. Saya udah menjelaskan dan Bapak lebih ngotot dengan tujuan Anda. Ya persoalannya ini Pak, karena Anda mengatakan kalau mau sampai ke Tuhan harus melalui Tuhan.
Artinya ada dua Tuhan. Melalui Yesus. Yesus kan Tuhan, Pak. Iya, dia berbicara dalam rupa manusia. Iya, waktu dia rupa manusia, ketuhanannya kemana? Nah, tapi jangan Anda mau menggali yang tidak Bapak imani. Enggak, saya nanya, Pak. Kan iman Anda ditanya baik-baik supaya jelas ini urusan. Ya, saya sudah menjelaskan, tapi untuk apa mau dikeluarkan? Iya, waktu dia berbicara sebagai manusia. Yesus kan juga ini Tuhan. Apakah ketuhanannya kemana? Iya, dia itu kan 100% manusia. Dia adalah roh. Oh, jadi waktu dia berbicara sebagai manusia, ketuhanannya dipinggirkan dulu. Bukan ditinggirkan bahwa dia 100%. Dia adalah roh di mana-mana. Iya, 100% Tuhannya ada di mana waktu itu? Di dalam diri dia ada Tuhan di Ya, situ. berarti ada Tuhan. Artinya kalau mau sampai ke Tuhan harus melalui Tuhan. Dia mengajarkan kamu, mengajarkan saya. Ya udah. Ini malas lu kok. Nah, karena kamu mengutip kitab saya ajar kamu. Kata Tuhan itu, kata Jadi Tuhan malahnya dulu kemarin bagaimana? sudah berkali-kali sudah jelaskan tuh. Ya, Tuhan Yesus itu berbeda dengan Bapa, gitu loh. Baju mak dulu, silakan. Nah, kalau Tuhan Yesus berbeda dengan Bapa, berarti sudah jelas Tuhan Anda bukan satu kan? Bentar dulu, kita mau ke apanya? Karena saya udah lapar juga, ya mau keluar, makanya kita selesaikan dulu, ya. Iya, silakan. Saya tetap satu, ya. Saya menjelaskan secara kekristenan. Gimana itu, Pak? Anda mengatakan satu sementara faktanya dua. Itu dengarkan Bapak, karena Bapak tidak beriman. Saya kan memberitahukan kitab saya. Bapak kan hanya mendengarkan tentang iman saya, beriman di kitab saya. Tidak boleh kamu bantah, kecuali kalau kamu kekristenan. Ini dialog, Pak. Ini dialog ketika Bapak mengatakan Tuhan Anda satu, tapi di lapangan ada dua, yang mana yang tim SAR? Yang Bapak atau yang Yesus? Dulu Bapak, makanya Bapak dengarkan dan simak dulu. Ya, bukan dua Tuhan saya, bukan tiga. Ya, yang saya sembah itu Allah itu Esa, Yesus Kristus adalah Esa dan Roh Kudus adalah Esa. Satu kesatuan, tidak boleh tidak. Kok Esa tapi satu kesatuan itu gimana ceritanya? Nah, itu udah lama ceritanya, udah pernah kita bahas, makanya buka hatimu dulu. Ya, ini hati sudah terbuka, Pak, untuk menerima cinta dari Bapak. Kalau Bapak tidak buka hati, tidak bisa menerima kebenaran, karena Alkitab itu tidak bisa ditafsirkan secara pikiran manusia. Ya, dengan ego, dengan ambisi, tidak bisa memahami. Ya, bukan main-main menafsirkan Alkitab, Bapak. Ya. Iya, justru itu. Bagaimana Anda menafsirkan sesuatu yang dua, punya entitas berbeda, punya wilayah kuasa yang berbeda, punya wujud yang berbeda. Anda katakan satu, itu gimana ceritanya? Tafsirannya kayak mana itu, Pak? Allah bukan dua, Bapak, tiga tapi satu. Itu namanya. Nggak usah terlalu banyak dulu, selesaikan dulu yang dua ini. Iya, kita bicara sesuai dengan Alkitabiah, jangan mau dua. Nanti kamu katakan dua, Tuhannya Pak Pendeta dua. Nah, kamu salah, sesuai dengan konteksnya ya. Memang dua, Pak. Bagaimana caranya Anda mengatakan satu, faktanya dua? Jangan saya mengatakan bahwa Allah itu Esa, ya. Ini Pak, ini laksana Anda masuk ke warung makan, makannya 3 kue tapi ngakunya satu. Itu memalukan, Pak. Tuhan Anda nyata 3, Anda katakan satu. Nyata makan 3 tapi Anda bilang ke kasir cuma 1. Saya menjelaskan secara mendetail. Saya beri waktu, ya. Ini mempersingkat. Beri saya waktu 1 menit, saya bisa menjawab itu, ya, tentang Tritunggal. Ya, oke. Allah itu adalah Esa. Yesus Kristus adalah Esa. Roh Kudus adalah Esa. Satu. Ada berapa yang Esa? Satu kesatuan, 1/3 bagian, tetapi satu Tuhan. Nah, di mana Allah itu menciptakan langit dan bumi, itu satu pekerjaan. Itu Esa. Ya, Yesus itu, ya, datang dalam rupa manusia, mengampuni orang yang berdosa, menyelamatkan orang yang tersesat. Ya, itu Esa, itu pekerjaannya. Ya, mengajarkan kasih. Dan ketiga, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu karena Yesus sudah terangkat, ya, masuk ke surga, dia akan datang kedua kali untuk menghakimi orang yang percaya, yang tidak percaya. Ya, tetapi yang diam dalam hati saya yang berbicara saat ini untuk mengatakan kebaikan, kebenaran adalah Roh Kudus. Itu Esa, itu yang mengajarkan saya. Thank you. Oleh sebab itu teman-teman, saya mau mundur diri, ya, tergantung teman-teman bagaimana menyikapinya, itu hak Anda.
Tetapi saya mengatakan tadi, sekali lagi saya mengatakan bahwa saksi Yehova itu tidak sama kitabnya dengan kitab kekristenan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wassalamualaikum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Iya, salon. Jadi gini Pak, saya ini Esa, Bapak juga Esa, Dinda Indri juga Esa, masing-masing kita Esa. Tapi apakah kita satu? Tidak. Begitulah antara Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Masing-masing Esa memang. Terima kasih atas kejujurannya. Yang memaksa... Saya sangka Bapak tidak Esa karena Bapak tidak kudus. Yang Esa itu adalah kudus suci. Ya, loh, karakter yang... Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu kudus sementara perutnya penuh dengan kotoran? Apakah kamu kudus suci? Yesus juga tidak kudus, Pak. Jangan kamu anggap itu, coba buka hadismu. Ya, jangan kamu bilang bahwa di hadis itu mengatakan Isa masih kudus dan suci. Iya. Ini saya membantah Anda karena konsep ketuhanan itu bukan atas dasar kudus. Yang dikatakan Tuhan itu maha suci, Yesus enggak maha suci. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran surah Maryam dia adalah anak laki-laki yang suci, itu memang betul. Dia anak laki-laki suci, tapi sesuci-sucinya dia hanya anak laki-laki. Sementara pencipta langit dan bumi bukan anak laki-laki. Itu loh Pak logikanya. Nah kalau Anda mengatakan Yesus itu kudus, dengar, dia katakan bahwa pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Apa buktinya Pak? Benar enggak orang penjahat yang ada di sampingnya itu ada di Firdaus hari itu juga? Tidak Pak, itu dusta atau bukan? Berbohong enggak Yesus di situ Pak? Sekarang Bapak, ya kamu mengatakan bahwa Yesus tidak kudus. Kira-kira begitu maksudmu? Lah karena dia berbohong. Kamu menyangka kitabmu. Ya, kamu mengatakan Isa Al-Masih. Lah kitab saya mengatakan Yesus tidak berbohong, tapi kitab Anda mengatakan Yesus berbohong. Pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Benar enggak? Pada hari itu juga orang ini terangkat ke Firdaus, penjahat ini yang disalib bersama Yesus. Benar enggak, Pak? Karena Bapak tidak beriman di kitab seseorang hanya mengatakan itu tidak baik. Susah bagi saya mengimani sebuah pengajaran yang tidak jelas asal usulnya. Kitabnya Anda. Ya. Itu resepnya itu Pak. Susah bagi saya percaya suatu pemberitaan hoax. Kamu mengatakan bahwa Yesus tidak suci, kira-kira begitu toh? Karena dia berbohong Pak, dia berbohong. Kitabmu itu Isa Al-Masih kudus, suci. Betul, itu di kitab saya. Makanya Dinda Indri masuk Islam karena di kitab saya Isa itu suci. Sementara di kitab Anda sudah dianggap Tuhan, tapi ternyata diceritakan dia pendusta. Tidak ada. Makanya dia tinggalkan agamanya. Ya oke, karena itulah hak Anda. Ya saya menjelaskan pula. Nah, ya, saya menjelaskan sama Anda. Kamu menjelaskan kitab yang tidak kamu imani itu tidak. Sekarang begini Pak. Nah, tolong besok atau lusa Bapak masuk lagi ke sini untuk membawa data bahwa benar hari itu juga Yesus terangkat ke Firdaus atau masih mutar-mutar 40 hari, Pak? Kalau ada datanya Yesus terangkat ke surga hari itu juga bersama dengan penjahat yang disalib dengannya, maka Anda saya katakan kependetaan Anda itu kredibel. Anda harus juga bawa bukti sama saya apakah Muhammad itu diangkat jadi nabi atau tidak, ada nubuat. Boleh. Kapan Anda mau? Kapan? Besok atau sebentar malam? Terus Anda juga mempersiapkan diri. Kita mau kalau memang saya orangnya tuhet, ya saya juga ya misionaris ke lapangan ya. Iya saya ngerti Anda misionaris, saya paham. Justru itulah saya kasih Anda sarapan pagi ini. Sarapan ya, masalah itu. Itu namanya sarapan rohani Pak, sekaligus sarapan otak. Kita kan Pak Torosoki? Pak Torosoki? Ketutup mic-nya itu. Silakan Pak Pendeta. Ambisinya ya, mempertahankan yang dia bawa. Iya, kita dialog, saya membahas tentang kenabian Rasulullah SAW dan Anda akan menjelaskan kepada saya bahwa tulisan daripada Lukas yang menceritakan Yesus mengatakan hari ini juga engkau terangkat aku kepada hari ini juga engkau bersama aku di Paradiso yang di Firdaus, itu terbukti adanya. Atau justru Yesus masih keliling 40 hari 40 malam.
kamu tahu nggak bahwa Alkitab itu Yesus itu sering sekali memakai kata-kata perumpamaan. Nah, di sini jadi itu hanya perumpamaan? Enggak. Ini kan ini jadi boleh berdusta dengan menggunakan kata-kata perumpamaan gitu. Misalnya nih Pak, misalnya saya dijanji oleh Yesus, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Paradiso, di Firdaus. Jadinya saya berharap kan, ternyata saya nunggu sampai 1 tahun, sampai 1000 tahun, sampai seterusnya. Loh kok saya nggak di Paradiso? Ini orang yang menjanjikan saya dengan hiasan-hiasan perumpamaan itu, boleh dikatakan pendusta nggak Pak? Nanti jangan dibilang kalau saya matikan karena saya udah lapar juga ya. Melupui kasih. Melupui. Jangan dibilang Pak Pendeta tidak santun langsung keluar. Enggak. Kami Muslim nggak pernah berpendapat gitu Pak. Enggak. Karena saya mau keluar kawan ya, ada juga. Iya silakan Pak. Nanti Bapak sakit. Kalau Bapak sakit kan bukan Torosaki lagi nanti namanya, tapi Tomasaki. Iya. Silakan Pak Pendeta di closing statement Pak Pendeta. Monggo. Iya saya ya. Oke, saya keluar ya. Enggak ada closingnya nih Pak. Enggak ada statement terakhir. Oh keluar dia. Ya enggak apa-apa. Ada yang menulis pendeta toki-toki. Kurang ajar juga ini. Jangan namanya orang. Tidak boleh. Pendeta Tomasaki. Nah itu baru cocok. Jadi begini Banyuma, sepertinya Pak Pendeta Torosogi ini itu agak prihatin, agak sedikit sedih, kurang happy kalau Ibu Indri ini mualaf. Terguncang, menyerang bahwa background Bu Indri itu bukan dari Kristen. Iya terguncang karena dia misionaris Bang. Dia selidiki saya itu, dia cari company profile saya sedetail-detailnya. Ada orang suruhannya untuk memata-matai saya. Ya itu dia. Padahal terakhir diskusi apa Bang ya? Indri ya Bang ya. Jadi ya kita luruskan dulu ya, nanti banyak beri statement nih. Sudah Mbak Indri gini ya. Teman-teman di luar sana baik Zulkifli M. Abbas, Zulfikar Official, Nislebes dan semua yang mendengarkan di sini, kalau kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa Pendeta Torosogi ini agak sedikit kesal, sedih, bahkan menurut Mbak Indri terguncang dan cenderung menyerang. Mbak Indri ini sebenarnya bukan dari Kristen, masuk ke Islam is oke begitu, karena menganggap saksi Jehovah ini bukan Kristen. Setelah dicek KTP Mbak Indri, saksi Jehovah itu adalah Kristen dan memberi kuantitas populasi Kristen di Indonesia. Itu satu. Kedua adalah dia agak sedikit tidak mengenal Mbak Indri lebih jauh. Para udah diterangkan tadi Mbak Indri itu dari Trinitas dulu, baru kemudian ke saksi Jehovah, dan tidak mengambil tindakan dan tidak mau mengatakan saksi Jehovah bidat. Padahal pada umumnya Kristen ya, yang kita tanya Bang Juma, saksi Jehovah ini adalah bidat. Nah ini harus diluruskan dulu ke Mbak Indri gitu ya Mbak Indri ya. Ini cobaan, memang kalau menjadi seorang muslim itu ya banyak serangan, banyak godaan, mengajak Anda kembali lagi gitu ya Mbak Indri. Nah bagaimana menyikapi ini Mbak Indri, silakan. Iya, kalau saya sih tenang saja ya, karena ya kenapa Mbak Indri? Iya, ini sebentar ada orang sih di situ. Sebentar. Ya. Jadi begini, ketika seseorang itu sebelum membuka pikirannya untuk hal yang benar, itu pasti itu akan menolak mati-matian. Seperti dulu saya juga menolak mati-matian kepada saksi Yehova. Waktu di approach sama saksi Yehova juga saya cenderung apatis gitu. Saya tidak menerima mereka. Nah, tetapi ketika saya mempertahankan Tritunggal sebagai Kristen saya juga sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja, istilahnya saya memang tidak resmi sebagai full timer, tetapi ternyata waktu saya itu full time 100% untuk Tuhan di gereja gitu. Jadi selama 1 minggu full itu saya untuk pekerjaan Tuhan begitu. Tetapi ketika saya ini ceritanya masih agak panjang. Iya, saya mendedikasikan diri saya selama sekian tahun. Ternyata ketika saya menolak
menolak ajakan saksi Yehova untuk mempelajari apa sebenarnya yang Bible ajarkan, itu saya dengan apatis menolak. Pertama, tetapi kemudian setelah saya berpikir bahwa oh oke, saya ingin menggali, coba barangkali ya apa yang mereka katakan itu benar gitu. Karena saya kan waktu itu tertutup doktrin Tritunggal. Kalau doktrin Tritunggal itu di dalam diri satu Allah itu ada 3 pribadi gitu loh. Jadi mau diputar kemanapun mereka menganggap Tuhannya esa, tetapi di dalam Tuhan yang esa ada 3 pribadi. Nah itu tertutup. Ya tertutup, doktrin itu menutup saya sehingga saya menolak saksi. Tetapi ketika saksi Yehova dengan sabar, dengan penuh kasih mengajak saya untuk belajar apa yang sebenarnya Bible ajarkan, maka saya menemukan ketika saya menemukan bahwa Yesus tidak mengatakan apa-apa dari diriku sendiri. Yang aku ajarkan semua aku diajarkan oleh Bapa kepadaku. Nah, berarti Yesus itu diajarkan oleh Bapa kepadanya. Sehingga semakin ke dalam saya mempelajari Injil, saya semakin menemukan satu kerangka ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya figure out what actually the Bible teach us. Jadi apa yang sebenarnya Bible ajarkan kepada kita, itu saya menemukan satu kerangka, bahwa satu kerangka itu sama dengan kerangka Yahudi sebenarnya, karena Yesus kan dilahirkan sebagai orang Yahudi. Jadi dia mengajarkan Tuhan yang esa. Sekarang Tuhan yang esa yang dipercayai Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa. Nah berarti dua-duanya itu sama, satu konsep. Nah ketika saya juga berdebat dari saksi Yehova dengan saudara Muslim, saya juga mencari, sebab ada yang berkata katanya YHWH itu juga setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya Tuhan seluruh bumi, seluruh alam semesta hanya satu. Mau Yahudi nyebutnya YHWH, mau Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pada hakikatnya satu pencipta langit dan bumi. So, apa salahnya kalau memang dulu saya menganut Tritunggal, lalu saya... Oke Mbak Indri, dipersingkat. Jadi gini Mbak Indri, jadi Anda pernah menuhankan Yesus ya? Iya. Oke, baik. Kira-kira tahun berapa Anda berhenti menuhankan Yesus? 2010. 2010. Oke. Terus kemudian alasannya Anda berhenti menuhankan Yesus apa? Ya karena Bible itu Injil Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Nah, oke. Inilah yang diprotes oleh pendeta Torosogi. Kenapa Anda berhenti menuhankan Yesus? Padahal menurut pendeta Yesus adalah Tuhan. Nah ini yang perlu dijelaskan. Bagaimana Bu Indri bisa menjawab pertanyaan pendeta Torosogi? Silakan. Iya, kan di Bible jelas Yesus berdoa kepada Bapa. Kalau Bapa itu Tuhan, berarti Yesus yang adalah dituhankan oleh umat Tritunggal. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kan itu gila kan. Nah, sekarang begitu. Jadi kalau Yesus juga mengatakan di Matius 4 ayat 10, hanya kepadanya saja engkau harus menyembah, berkata kepada iblis. Terus berkata lagi Yesus di ayat yang lain di Lukas 18 ayat 19, kenapa kamu katakan aku baik? Karena hanya satu saja yang baik adalah Allah. Jadi itu jelas. Ayatnya masih banyak, masih segudang. Makasih Bu Indri, itu penjelasannya cukup singkat gitu ya. Saya minta kepada Bang Joma untuk mengedukasi kita semua begitu ya. Banyak molong statement itu bahwa bagaimana pendapat Bang Joma, Ibu Indri ini berhenti menuhankan Yesus, pendeta Torosogi akhirnya terguncang. Silakan Bang Joma. Iya, jadi yang pertama memang dari sejak awal itu ya, mereka mengibarkan bendera kemenangan oleh karena banyaknya murtad. Hanya saja ya murtad-murtad ini saya katakan mereka yang ada di pinggiran-pinggiran. Mereka yang tidak memahami Islam dengan baik.
Kemudian rata-rata dari mereka adalah saudara-saudara yang putus sekolah, yang hanya lulusan SD, itu pun kebanyakan mereka yang tidak lulus. Kalaupun ada yang sekolah tinggi, ya murtad, pasti akan balik menyerang Islam. Dan akan dipermalukan. Sehingga yang terjadi kemudian adalah penumpukan kekecewaan. Saya katakan begini, seorang murtadin yang kembali menyerang Islam, merekalah senjata Allah untuk melumpuhkan ya kesesatan yang mereka ajarkan. Dari murtadin inilah kemudian Islam itu akan semakin banyak pengikutnya. Contoh Saifuddin Ibrahim, MKC, Supiatul, ya, Pendeta Muhammad Yasin, Yosua Yasin, dan seterusnya. Mereka semakin menggencarkan kekuatan dan misi untuk menyerang Islam, akan semakin ramai orang memeluk Islam. Terutama dari garis milenial. Nah, terkait dengan apa yang kita lihat hari ini, Pendeta Trosoki itu adalah seorang misionaris. Itu betul. Sehingga ketika ada orang yang mu'alaf, maka dia pasti terguncang, dia pasti tersakiti. Apalagi kemu'alafan seseorang itu hampir 100% didasari atas pengetahuannya dia tentang kebenaran. Jadi mereka itu sudah kuat. Mereka melalui proses-proses ya menelaah materi-materi dengan standar akal dan juga wahyu. Nah, inilah yang membuat semacam Dinda Indri ini untuk mengetahui dan memahami Islam itu dengan benar itu seperti apa. Begitu juga ajaran yang dianut sebelumnya. Karena itulah kemudian ketika kita urai bahwa dibilangnya Dinda Indri tidak ngerti kasih, tidak ngerti tentang Kristen, tidak paham tentang Bible dan seterusnya. Semua kata-kata itu adalah kata-kata orang yang putus asa. Mengasihi Allah, artinya kasih terhadap pencipta. Ulangan 11 nomor 1, harus taat kepada perintah. Kasih kepada Yesus, Yohanes 14 nomor 15, harus taat kepada perintah. Lalu kemudian kasih kepada sesama manusia, harus mengajarkan juga perintah-perintah Allah dan perintah para utusan. Jadi gugur, semuanya gugur di situ. Ajaran kasihnya hanya sebatas di mulut saja. Ya, implementasi dalam kehidupannya itu nggak ada. Kalau dikatakan kasih itu adalah santun, sopan, mengayomi, memberikan sumbangan, memberikan Indomie, itu dikatakan kasih. Sebelum ada agama resmi di atas muka bumi ini pun semua itu sudah dilakukan oleh manusia. Jadi itu tidak, makanya kalau ditanya, tunjukkan satu ajaran kasih yang ada di dalam ajaran Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain, tidak akan mungkin bisa ditemukan itu, nggak ada. Ya karena itulah kemudian ya terguncangnya Pendeta Trosoki, wujud itu bukti bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Dan saya berharap kepada Saudari Indri ya, agar tetap istiqomah, tetap belajar, tetap semangatnya ketika berapi-api berdialog melawan kita dulu ya, melawan ketika masih seksi opa itu diperjuangkan. Belajar Quran dengan baik, telaah Bible dengan baik, kemudian tampil sebagai pejuang, menjadi Kartini di Zoom untuk menyebarkan acara Islam itu. Allahu Akbar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani udah datang, habis ini kita diskusi kembali. Ibu Ani akan diskusi dengan Bang Juma. Terakhir untuk Bu Indri, ada yang mau disampaikan? Bu Indri silakan. Iya, jadi saya akan mengutip ayat Bible untuk kita semua pencerahan kepada jemaat di seberang juga, terambil dari 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara. Jadi Dia yang jadi pengantara antara Allah dan manusia, itu disebut di 1 Timotius 2 ayat 5, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, jadi pengantara antara Allah dan manusia bukan Tuhan Yesus, tetapi pengantara antara Allah dan manusia itu yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, boleh silahkan dicek ayatnya 1 Timotius 2 ayat 5. Barangkali ada yang tidak percaya. Pengantara antara Allah dan manusia yaitu manusia Kristus Yesus, bukan Tuhan Yesus Kristus. Ya, silahkan. Jadi ini ayat pamungkas untuk dipahami dan direnungi
dan menjadi bahan pertimbangan bagi semuanya dan pelajaran bagi kita semua. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada yang mau menyampaikan statement sebelum ditutup, Dr. Uzema? Oke, makasih banyak saudaraku. Ya. Jadi artinya Bu Indri sekarang ini di samping sudah menguasai sumber-sumber Bible yang mengatakan keesaan Tuhan, juga menguasai Quran. Insya Allah ke depan saya berharap bahwa apapun serangan itu Bu Indri tidak akan goyah, dan kita semua di belakang Bu Indri untuk membackup apapun itu, sehingga insya Allah kebersamaan kita di Zoom ini senantiasa kita jaga, kita perjuangkan, dan kita hidupkan bersama, sehingga kita mengedukasi saudara-saudara kita seiman sekira di luar, bahwa kita yang lahir dari perut Muslim tidak sehebat orang yang lahir dari luar orang mu'alaf. Itulah harapan kami, saudaraku Bu Indri, istiqomah dalam memegang teguh keyakinan baru. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman muslim atau yang lain ingin memberi advice, semangat? Silakan. Ya, kalau nggak ada, baik, terima kasih kepada Guru Najul Kipli M. Abbas yang telah mengedukasi buat kita semua. Apa itu, apapun, siapapun umat Islam memberikan edukasi, ambil baiknya. Kira-kira ada yang tidak berkenaan dibuang, karena apa? Tidak ada manusia yang luput dari salah. Begitu juga ucapan Bu Indri, kalau kira-kira ada yang hilap, itu manusia biasa. Bu Indri masih dalam proses belajar Al-Quran. Ibu Indri dalam Jum JCC yang berbentuk yayasan ini, Bu Indri dalam hal ini membaca Iqra, ngaji, dan seterusnya, dibimbing oleh ustadz-ustadz yang ada di sini, utamanya oleh Guru Najul Kipli M. Abbas. Terus kemudian Pendeta Torosogi, mohon sekiranya kalau berdiskusi Bapak, mohon pakai data yang valid, jangan hanya imani saja. Untuk itu, dan segera Pak Pendeta Torosogi, kalau Anda mempunyai power dalam hal kekristenan, kalau Anda tidak senang, tidak suka dengan adanya saksi Jehovah, Anda anggap bidat, begitu, silakan ambil tindakan saja. Jangan karena Anda tidak menganggap dia sebagai Kristen, tapi dia diakui negara sebagai Kristen dan KTP-nya adalah Kristen, membantu sebagai apa? Kuantitas populasi Kristen. Di sisi lain Anda suka, di sisi lain Anda tidak suka. Segera mengambil keputusan saja. Kalau perlu dibawa ke area hukum, kalau perlu, supaya apa? Saksi Jehovah ini tidak dimarginalkan, tidak dikucilkan dalam satu segi, tapi dalam satu segi yang lain dia banyak memberi andil, terutama di populasi, ya, jumlah penduduk Kristen yang ada di Indonesia. Gitu loh. Jadi jangan mendua di sini begitu. Dan kami juga Muslim tidak membela siapa-siapa. Kami tidak membela saksi Jehovah. Kami hanya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Republik ini, bahwa agama yang diakui itu ada beberapa, termasuk Kristen. Dan di KTP saksi Jehovah itu bukan agamanya adalah saksi Jehovah, tapi Kristen. Berbeda dengan yang lain adalah Katolik, Kristen, dan begitu. Itu kira-kira intinya. Sekali lagi Pak Pendeta Torosogi, mohon lain kali kalau berdiskusi lebih baik bawa data, buktikan kalau Yesus itu memang Tuhan, dan bantah saksi Jehovah yang berhenti menuhankan kalau Yesus itu Tuhan. Ini yang perlu diluruskan. Agar apa? Anda yakinkan kembali saksi Jehovah itu bahwa Yesus itu Tuhan benar, Tuhan benar, Tuhan yang benar. Datanya ini, datanya ini. Jangan data imani saja. Karena saksi Jehovah itu menurut kami sering diskusi, terbuka cakrawala berpikirnya apa yang tertulis. Itu kira-kira, banggalah menjadi seorang Muslim. Salam satu Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.